Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi terkait yang pertama yaitu pengantar persamaan diferensial, yang kedua notasi jumlah dan sigma, yang ketiga teorema A atau kelinearan sigma, dan yang keempat adalah rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Kita masuk ke materi pertama yaitu pengantar persamaan diferensial. Di sini terdapat definisi yaitu persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi kuncinya di sini persamaannya itu memuat turunan. Di sini terdapat contoh, selesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x. Di sini sudah jelas bahwa dia memuat turunan, di mana turunannya yaitu dy per dx. Dan persamaan diferensial itu kan harus memiliki satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Dalam contoh ini, variabel terikatnya yaitu y yang terdapat pada dy dan variabel bebasnya yaitu x yang terdapat pada dx. Berarti dia merupakan memenuhi persamaan diferensial. Untuk penyelesaiannya, kita ubah bentuknya jadi dy sama dengan 2x dx. Lalu kita integralkan masing-masing. Integral dari dy sama dengan integral dari 2x dx. Integral dari dy adalah y plus c, dan integral dari 2x dx adalah x kuadrat plus c. Sehingga kita dapatkan menjadi y sama dengan x kuadrat plus c1 plus c2. Y kuadrat sama dengan x kuadrat plus c. Ini merupakan solusi umum, lalu kita akan mencari solusi khusus. Karena kan di sini bentuknya masih y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, kita akan mencari c-nya ini, maka akan dihasilkan solusi khusus. Di sini di soal diketahui bahwa persamaan dy per dx sama dengan 2x ini melalui titik 0,1. Maka x-nya adalah 0, y sama dengan 1. Kita substitusikan saja pada persamaan yang didapatkan pada solusi umum tadi, yaitu y sama dengan x kuadrat plus c. Maka dihasilkan 1 sama dengan c, berarti y sama dengan x kuadrat plus 1, merupakan solusi umum dari contoh persamaan diferensial tersebut. Lanjut ke materi notasi jumlah dan sigma. Jika kita mempunyai sigma AI dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 5, maka penulisan baris penjumlahannya yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Jika terdapat sigma 1 per J dengan batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya adalah N, maka kita bisa menuliskan baris penjumlahannya yaitu 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah sampai dengan 1 per N min 1 ditambah 1 per N. Lalu jika terdapat sigma CI dengan batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya yaitu N, maka kita bisa menuliskan baris penjumlahannya yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah sampai dengan Cn sama dengan N kali C. Nah, jika berdasarkan notasi pada yang ketiga ini, jika terdapat soal sigma CI dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya N, maka kita bisa mencarinya dengan batas atasnya itu dikali dengan C. Selanjutnya yaitu teorema A atau kelinearan sigma. Andaikan AI dan BI merupakan dua barisan dan C suatu konstanta, maka yang pertama, jika terdapat sigma C kali AI dengan batas bawahnya yaitu I sama dengan 1 dan batas atasnya N, maka konstantanya ini kita bisa keluarkan menjadi C sigma AI dengan batas bawah 1 dan batas atas N. Yang kedua dan ketiga yaitu untuk jika terdapat
penjumlahan dan pengurangan. Jika terdapat sigma AI ditambah BI dengan batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya yaitu N, maka kita bisa mengerjakannya masing-masing lalu kita tambahkan. Menjadi sigma AI dengan batas bawah 1, batas atas N, ditambah sigma BI dengan batas bawah 1 dan batas atas N. Ini berlaku juga untuk pengurangan. Selanjutnya terdapat contoh andaikan sigma AI dengan batas I-nya sama dengan 1 dan batas bawahnya 50 sama dengan 34 dan sigma BI batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas 50 sama dengan 12. Hitunglah sigma 2AI dikurang 3BI ditambah 15 dengan batas bawahnya yaitu I sama dengan 1 dan batas atasnya yaitu 50. Pertama, kita bisa memisah-misahkan 2AI, 3BI, dan 15-nya. Menjadi sigma 2AI dengan batas bawahnya 1, batas atas 50, dikurang sigma 3BI dengan batas bawah 1, batas atas 50, ditambah sigma 15 dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas 50. Lalu konstantanya yang terdapat konstanta bisa kita keluarkan menjadi 2 sigma AI dengan batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50 dikurang min 3 dikurang 3 sigma BI dengan batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50 ditambah sigma 15 dengan batas bawah I sama dengan 1 batas atas sama dengan 50. Sama dengan 2 dikali 34, dimana di dalam soal tadi sudah diketahui bahwa sigma AI batas bawah 1 batas atas 50 yaitu 34, berarti ini sama dengan 2 kali 24 2 kali 34 dikurang 3 kali 12 ditambah 50 kali 15. 50 kali 15 ini sesuai dengan notasi sigma yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana jika terdapat sigma 15 dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya 50, kita bisa kalikan sigmanya 15 dikali dengan batas atasnya yaitu 50. Sehingga sama dengan 68 dikurang 36 ditambah 750 sama dengan 782. Selanjutnya yaitu rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Yang pertama, jika terdapat sigma I dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, maka baris penjumlahannya kan yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan N. Kita bisa menyelesaikannya dengan rumus-rumus jumlah khusus menjadi N dikali N plus 1 per 2. Yang kedua, jika terdapat sigma I pangkat 2 dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dengan baris penjumlahannya yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan N kuadrat, maka rumus jumlah khususnya yaitu N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6. Yang ketiga, jika terdapat sigma I pangkat 3 dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dengan barisan penjumlahannya yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan N pangkat 3. Rumus jumlah khususnya yaitu N dalam kurung N plus 1 per 2 pangkat 2. Yang keempat, jika terdapat sigma I pangkat 4 batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah sampai dengan N pangkat 4, maka rumus jumlah khususnya yaitu N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 6N pangkat 3 ditambah 9N pangkat 2 ditambah N min 1 per 30. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas menurut poligon-poligon dalam. Pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat.
sumbu X dan garis tegak X sama dengan 2, kita acu X sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kita partisikan selang 0 dan 2 ini menjadi n selang bagian secara reguler atau panjang selangnya sama, yaitu delta X sama dengan Xn min X0 per N sama dengan 2 per 0 per N sama dengan 2 per N, sama dengan batas atas dikurang batas bawah per N. Dengan titik panjangnya itu seperti pada di gambar ini, 0 sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai dengan kurang dari Xn-1 kurang dari Xn sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menghitung luas AR dengan pendekatan poligon dalam, kita bisa mempartisinya, yaitu membagi-baginya. Kita dapat tulis X0 sama dengan 0, ini merupakan titik pertama, lalu X1 sama dengan 1 kali delta X sama dengan 2 per N, seperti yang sudah diketahui pada slide sebelumnya. Selanjutnya X2 sama dengan 2 kali delta X sama dengan 2 per N sama dengan 4 per N. X3 sama dengan 3 kali delta X sama dengan 3 per N sama dengan 6 per N. XI sama dengan I kali delta X sama dengan I 2 per N sama dengan 2I per N. Selanjutnya Xn min I sama dengan dalam kurung N min 1 kali delta X sama dengan dalam kurung N min 1 kali 2 per N. Yang terakhir yaitu Xn sama dengan N kali delta X sama dengan N 2 per N sama dengan 2N per N sama dengan 2. Gambar berikut merupakan gambar kurva X kuadrat. Nah, luas A Rn-nya ini dapat kita hitung dengan A Rn sama dengan F kali X0 delta X ditambah F Xi delta F1 delta X ditambah F X2 delta X sampai dengan F Xn-1 delta X. Kita langsung ke F X1 delta X sama dengan X, karena kurvanya ini X kuadrat, maka kita tulis X1 kuadrat delta X sama dengan XI yang kita ketahui tadi itu kan yaitu 2I per N, berarti ini 2I per N kuadrat dikali 2N, sehingga menghasilkan 4I kuadrat per N kuadrat dikali 2 per N sama dengan 8I kuadrat per N pangkat 3. Jadi luas ARN-nya itu kita substitusikan nilai 8I kuadrat per N pangkat 3 menjadi 8 kali 0 pangkat 2 per N pangkat 3 ditambah 8 kali 1 pangkat 2 per N pangkat 3 ditambah 8 kali 2 pangkat 2 per N pangkat 3 ditambah sampai dengan S N min 1 pangkat 2 per N pangkat 3 sama dengan 8 per N pangkat 3 dalam kurung 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan N min 1 kuadrat. Ini menghasilkan 8 per N pangkat 3. Lalu bentuk dari ini kan sama dengan N per dalam kurung N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 sama dengan 8 per N pangkat 3 kali N pangkat 2 ditambah N kali 2N plus 1 per N sama dengan 8 per N pangkat 3 kali 2N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 ditambah 2N pangkat 2 ditambah N per 6 sama dengan 8 per N pangkat 3 kali 2N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah N per N. Ini kita kalikan menjadi 8N pangkat 3 ditambah 12N pangkat 2 ditambah 4N per 3N pangkat 3 sama dengan 8N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 12N pangkat 2 per 3N pangkat 3 ditambah 4N per 3N pangkat 3. Jadi ARN-nya sama dengan 8 per 3 ditambah 4 per N ditambah 4 per 3N pangkat 2. Kita simpulkan AR-nya yaitu limit A di mana N-nya tak hingga Rn sama dengan limit N tak hingga 8 per 3 ditambah 4 per N ditambah 4 per 3N pangkat 2 sama dengan
8/3 ditambah 0 ditambah 0 sehingga menghasilkan 8/3. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.